Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan, nama saya Imam Malik, menjelaskan tentang desain stasiun kerja. Salah satu definisi ekonomi yang menitik beratkan pada penyesuaian desain terhadap manusia adalah itu dikemukakan oleh Anis 1996 dan Manuaba tahun 99. Mereka menyatakan bahwa ergonomi adalah kemampuan untuk menetapkan informasi menurut karakter manusia, kapasitas dan keterbatasannya terhadap desain pekerjaan, mesin dan sistemnya, ruangan dan kerja, dan lingkungan kerja, sehingga manusia dapat hidup dan bekerja sehat, aman, nyaman, dan efisien. Pendekatan dalam desain kerja. Secara garis umum, baik dalam memodifikasi atau meredesain stasiun kerja yang sudah ada maupun mendesain stasiun kerja baru, para perancang sering dibatasi oleh faktor finansial maupun teknologi seperti keleluasan modifikasi ketersediaan, ruangan, lingkungan, ukuran frekuensi, alat yang digunakan, kesinambungan pekerjaan, dan populasi yang menjadi target. Di sini ada 7 komponen dalam pendekatan desain pekerjaan. Yang pertama itu mengidentifikasi variabilitas populasi pemakai yang didasarkan pada etnik, jenis, kelamin, dan umur. Yang kedua itu mendapatkan data antropometri yang relevan dengan populasi pemakai. Dalam pengukuran antropometri perlu mempertimbangkan pakaian, sepatu, dan posisi normal. Yang keempat itu menentukan kisaran ketinggian dari pekerjaan utama. Seperti contoh itu penyediaan kursi dan meja kerja yang dapat disetel sehingga operator dimungkinkan bekerja dengan sikap duduk maupun berdiri secara bergantian. Yang kelima itu tata letak dari alat-alat tangan. Kontrol harus dalam kisaran jangkauan optimum. Yang keenam itu menempatkan display yang tepat sehingga operator dapat melihat objek dengan pandangan yang tepat dan nyaman. Yang ketujuh itu review terhadap desain stasiun kerja secara berkala. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama hardware desain, operator, software performansi bebas, dan lingkungan performansi, dan organisasi personalia. Pertimbangan antropometri dalam desain. Setiap desain produk, baik produk yang sederhana maupun produk yang sangat kompleks, harus berpedoman kepada antropometri pemakainya. Menurut Sander 1987, bahwa antropometri adalah pengukuran dimensi tubuh atau karakteristik fisik tubuh lainnya yang relevan dengan desain tentang sesuatu yang dipakai orang. Pertama, yang itu ada 3. Yang pertama itu ergonomi berhadapan dengan tenaga kerja, seperti mesin beserta sarana pendukung lainnya di lingkungan kerja. Apa tujuan ergonomi dari divisi ini adalah untuk menciptakan kemungkinan situasi terbaik pada pekerjaan, sehingga kesehatan fisik dan mental tenaga kerja dapat terus dipelihara, serta efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk dapat dihasilkan dengan optimal. Yang kedua itu ergonomi berhadapan dengan karakteristik produk pabrik yang berhubungan dengan konsumen atau pemakai produk. Di sini ada jenis pengukuran antropometri. Apa saja jenis pengukuran antropometri itu? Secara umum, pengukuran antropometri dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pengukuran antropometri statis dan dinamis. Dalam tulisan ini hanya disajikan jenis pengukuran statis. Pemilihan mata ukur atau antropometri baik statis maupun dinamis dapat ditentukan berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Di sini jenis antropometri statis. Jenis pengukuran ini bisanya dilakukan dalam 2 posisi, yaitu posisi berdiri dan duduk di kursi. Mata ukur antropometri statis meliputi antara lain. Yang pertama itu tinggi badan, tinggi mata, dan tinggi bahu. Yang keempat itu tinggi siku. Yang kelima itu tinggi pinggang, dan keenam tinggi tulang pinggul. Yang ketujuh
tinggi kepalan tangan posisi siap. Yang ke-8, tinggi jangkauan atas. Yang ke-9, panjang depa, panjang lengan atas, panjang lengan bawah, lebar bahu, dan lebar dada. Di sini ada desain stasiun kerja posisi duduk yang benar, yaitu tinggi kepala, tinggi mata, tinggi bahu, tinggi siku, tinggi pinggang itu harus sejajar, tinggi tulang pinggul, panjang lutut, panjang lekuk lutut, tinggi telapak kaki lutut, tinggi telapak kaki lekuk lutut, panjang kaki. Desain stasiun kerja dan sikap kerja duduk. Posisi tubuh dalam kerja sangat ditentukan oleh jenis pekerjaannya yang dilakukan. Masing-masing posisi kerja mempunyai pengaruh yang berbeda-beda terhadap tubuh. Renjin 1993 berpendapat bahwa bekerja dengan posisi duduk mempunyai keuntungan antara lain. Pembebanan pada kaki, pemakaian energi, dan keperluan untuk sirkulasi darah dapat dikurangi. Namun, demikian kerja dengan sikap duduk terlalu lama dapat menyebabkan otot perut melembek dan tulang belakang akan melengkung sehingga cepat lelah. Sedangkan menurut Clark 1996 menyatakan bahwa desain stasiun kerja dengan posisi duduk mempunyai derajat stabilitas tubuh yang tinggi, mengurangi kelelahan dan keluhan subjektif bila bekerja lebih dari 2 jam. Di samping itu, tenaga kerja juga dapat mengendalikan kaki untuk melakukan gerakan. Contoh, desain stasiun kerja untuk sikap kerja duduk dapat diilustrasikan seperti gambar. Desain stasiun kerja dan sikap kerja berdiri. Namun demikian kerja dengan sikap duduk terlalu lama dapat menyebabkan otot perut melembek. Pada desain stasiun kerja berdiri, apabila tenaga kerja harus bekerja untuk periode yang lama, maka faktor kelelahan menjadi utama. Untuk meminimalkan pengaruh kelelahan dan keluhan subjektif, maka pekerjaan harus didesain agar tidak terlalu banyak menjangkau, membungkuk, atau melakukan gerakan dengan posisi kepala. Memberikan pertimbangan tentang pekerjaan yang paling baik dilakukan dengan posisi berdiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak tersedia tempat untuk kaki dan lutut. Yang kedua itu harus memegang objek yang berat lebih dari 4,5 kg. Yang ketiga itu sering menjangkau ke atas, ke bawah, dan ke samping. Sering dilakukan pekerjaan dengan menekan ke bawah dan diperlukan mobilitas tinggi. Dalam mendesain ketinggian landasan kerja untuk posisi berdiri, secara prinsip hampir sama dengan pendesain ketinggian landasan kerja posisi duduk menurut Manuaba, dan Sanders dan Granjin memberikan rekomendasi. 1. Untuk pekerjaan memerlukan ketelitian dengan maksud untuk mengurangi pembedahan statis pada otot bagian belakang. Tinggi landasan kerja adalah 5-10 cm di atas siku berdiri. Yang kedua itu selama kerja manual, di mana pekerja sering memerlukan ruangan untuk peralatan, material, dan kontainer dengan berbagai jenis. Tinggi landasan kerja adalah 10-15 cm di bawah tinggi siku berdiri. Yang ketiga itu untuk pekerjaan yang memerlukan penekanan dengan kuat. Tinggi landasan kerja adalah 15-40 cm di bawah tinggi siku berdiri. Ketinggian landasan kerja untuk sikap kerja dapat diilustrasikan seperti dan selanjutnya itu desain stasiun kerja dan sikap kerja dinamis. Desain stasiun kerja sangat ditentukan oleh jenis dan sifat pekerjaannya yang dilakukan. Baik desain stasiun kerja untuk posisi duduk maupun berdiri. Keduanya mempunyai keuntungan dan mempunyai kerugian juga. Menurut Clark, 1996 mencoba mengambil keuntungan dari kedua posisi tersebut dan mengkombinasikan desain stasiun kerja untuk posisi duduk dan berdiri menjadi satu desain dengan batasan sebagai berikut. Untuk posisi duduk dan berdiri menjadi satu desain dengan batasan. Yang pertama,
Pekerjaan dilakukan dengan duduk pada suatu saat dan pada saat lainnya. Dilakukan dengan berdiri saling bergantian. Yang kedua, perlu menjangkau sesuatu lebih dari 40 cm ke depan dan atau 15 cm di atas landasan kerja. Dan yang ketiga, tinggi landasan kerja dengan kisaran antara 19 sampai 120 cm. Merupakan ketinggian yang paling tepat baik untuk posisi duduk maupun berdiri. Stasiun kerja untuk sikap kerja dinamis. Seperti contoh, duduk di suatu saat, berdiri di saat lainnya dapat diusahakan. Seperti contoh, menurut Helander 1995, posisi duduk berdiri yang telah banyak dicoba di industri ternyata mempunyai keuntungan secara biomekanis, di mana tekanan pada tulang belakang dan pinggang 30% lebih rendah dibandingkan dengan posisi duduk maupun berdiri terus-menerus. Hal tersebut tentunya dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam intervensi ergonomi, sehingga penerapan posisi kerja duduk berdiri dapat memberikan keuntungan bagi sebagian besar tenaga kerja di tempat kerja tersebut. Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya suatu desain produk harus berpusat pada pemakainya. Untuk mendapatkan sikap kerja menyetrika yang lebih dinamis, diperlukan desain stasiun kerja setrika yang memungkinkan. Pekerjaan dapat dilakukan dengan sikap duduk di suatu saat dan sikap berdiri atau duduk berdiri di saat lainnya. Terima kasih, cukup sekian saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Jahit. Udah aku stop kan, Duit. Udahlah, Eka. Jangan pula kok diulang lagi.